surgawi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh alangkah indah dan bahagianya Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan Kau berikan kesempatan pada kami untuk boleh beribadah di tempat ini. Amin. Khususnya hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Tuhan izinkan hamba-Mu untuk boleh melayani tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja menolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kiranya hamba mohon perlindungan datangnya dari Engkau Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan pada siang hari ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Virus-virus yang tidak berkenan juga kami usir dari tempat ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami beribadah dengan damai dan Kau proteksi seluruh jemaat-Mu yang berada di ruangan ini. Biarlah firman yang dibawakan pada hari ini merupakan suatu perjalanan hidup dan pengalaman hidup bagi hamba-Mu yang ingin di-sharekan di tempat ini pada pagi hari ini. Sungguh hamba rindu campur tangan-Mu Roh Kudus bekerja memberikan kekuatan dan memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap jemaat yang hadir, sehingga di dalam kondisi sulit apapun hidup kami dikuatkan karena Engkau beserta kita ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba menyerahkan pelayanan pada siang hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik di dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang, katanya, apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan diberkati kita pagi hari ini yang telah mendengarkan firman, terlebih kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang diberikan pada hari ini sesuai dengan pergumulan saya yang berikan, yaitu seni menghadapi badai bersama Tuhan ya. Tentunya tidak mudah bagaimana kita memiliki seni, suatu hal yang bukan matematik 1 tambah 1 menjadi 2 ya. Tentunya suatu hal yang perlu kepatuhan, perlu ketaatan, dan perlu iman percaya kami bahwa pentingnya kita bagaimana menghadapi badai. Mengingat kondisi saat ini, kondisi pandemi, sejak COVID-19 itu terjadi banyak bisnismen yang gulung tikar ya. Banyak orang yang menjadi karyawan tiba-tiba di PHK. Dan tentunya itu merupakan syok di dalam keluarga dan kekacauan luar biasa. Belum lagi beberapa orang keluarga yang terserang COVID. Saya punya teman di dalam 1 bulan anaknya meninggal. Tanggal 30 September, kemudian tanggal 20 lebih menyusul suaminya. Tentunya merupakan syok yang luar biasa. Di dalam 1 bulan 2 anggota keluarga yang meninggal ya. Jadi dia tinggal sendiri bersama 1 anak dan 1 menantu. Tentunya merupakan syok yang luar biasa, sehingga fungsi saya sebagai sahabat setiap kali menelpon dia, memberikan dia dorongan iman yang kuat agar dia bangkit kembali dan dapat hidup normal kembali dengan segala keterbatasan seperti itu. Banyak keluarga yang tadinya harmonis dengan euforia, hidup hura-hura dengan segala berkelebihan, tiba-tiba bisnis macet, suaminya bisnis nggak jalan, akhirnya kebutuhan keluarga semua terbatas, istri berantem terus minta cerai. Banyak sekali hal yang terjadi seperti itu. Kalau Anda ingin melihat di Dukcapil saat ini, angka perceraian terbesar karena pada antri berbondong-bondong. Ada suami istri yang nggak kerja, jadi volume berantemnya di rumah lu laki ya. Tinggal di apartemen lagi lu laki. Jadi bekerjaannya mungkin memuakkan karena saling tidak puas dengan kondisinya ya, nggak bisa kemana-mana, akhirnya ribut terus dan akhirnya
mengambil jalan pintas, mungkin cerai paling enak seperti itu. Jadi ini hal yang menjadi tren baru bagi kita. Tapi sebagai orang Kristen, kita sehingga kita taat kepada firman Tuhan. Bagaimana seni menghadapi badai bersama Tuhan itu penting. Yang saya sajikan pada pagi ini merupakan serangkaian pengalaman hidup yang saya alami, tentunya ingin saya sharekan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya kita bersyukur dapat beribadah pagi hari ini, dan tentunya bekal-bekal yang sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari yang dibutuhkan ya. Kalau ceritanya surga dan neraka terus nggak masuk Pak sekarang ini Pak. Boro-boro mikirin surga sama neraka. Apa yang lakukan sekarang seperti ini itu yang penting bagi kita ya. Di dalam perenungan itu saya melihat di dalam tahun 2020 pun merupakan beban yang luar biasa bagi saya. Di dalam panggilan pelayanan tempat ini sebetulnya saya mau memenuhi itu maju mundur Pak. Jujur ketika Pak Roni tanggal 15 mengingatkan saya, Bu besok khotbah loh, kan minggu keempat, harapan saya Bu enggak jadi deh Bu, saya khotbah sendiri seperti itu Pak. Tapi saya merasa bahwa ini suatu privilege dengan kalau Ibu ingat gemuk, sehat, jalan-jalan kemana-mana, melayani rajin, itu hal yang biasa Pak. Tapi sekarang dengan kondisi saya yang sangat terbatas, setiap Selasa Jumat harus berangkat ke rumah sakit cuci darah, tapi saya bisa melayani tempat ini. Saya sungguh berbahagia, merupakan tugas ilahi yang dapat saya lakukan. Bukan ketika saya sukacita diberkati Tuhan luar biasa saya melayani, tapi dengan keterbatasan fisik, keterbatasan semuanya yang saya alami, tapi saya tetap melihat wajah kepada Tuhan. Bahwa pelayanan suatu privilege yang Tuhan berikan. Dan ketika dalam kondisi terpuruk kita masih bisa melayani, itu yang Tuhan tunggu-tunggu. Apakah kau tetap setia? Ya, saya mencoba apa yang harus kita lakukan. Ada 4 metode yang kita harus lakukan. Bagaimana kita bisa memiliki seni menghadapi badai bersama Tuhan. Ya, pertama kita bagaimana mengikuti kehendak Yesus. Sering sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari apa mau-maunya kita aja ya. Kita setiap hari baca firman Tuhan ya. Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu udah berapa kali kita baca. Tapi apakah kita percaya dengan firman Tuhan dalam Alkitab ini? Apakah kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama yang Tuhan inginkan bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Di dalam Matius 8 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Kata-kata mengikuti Tuhan itu yang menjadi perhatian bagi saya. Bagaimana mengikuti Tuhan dan mengikuti kehendaknya yang terpenting. Sehingga apapun kalau menjadi beban pergumulan bagi kita, kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Nah, kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Tentunya setiap ujian yang terjadi, setiap pergumulan yang terjadi, Tuhan mempunyai maksud yang lebih indah. Bagaimana segala ujian itu yang kita lihat, kita nikmat mengalami ujian itu ya. Saya sering ke Kupang, ke Lombok mengunjungi sekolah-sekolah di bawah saya. Kebetulan saya dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin lembaga sekolah teologi yang ada 14 cabang. Nah, setiap saya ke Lombok, ke Kupang, banyak lihat orang bule-bule itu membawa papan-papan gitu loh, naik pesawat. Saya tanya mau kemana, mereka ada yang mau ke Pulau Komodo, kemana untuk selancar. Nah, ini suatu olahraga yang luar biasa yang melawan badai. Nah, saya melihat bahwa segala penderitaan yang Tuhan izinkan, kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, di dalam segala badai apapun kita nikmati seperti orang selancar. Saya kemarin bilang sama staf Sendre, coba cariin mami gambar selancar. Saya makin lihat gambar ini, saya makin menikmati bahwa hidup kita seperti orang main selancar. Kondisi seperti ini kita nggak bisa munafik bahwa waduh enak harmonis ya hidupnya. Setiap rumah tangga punya pergumulan.
Tapi bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan? Ya, hidup di dalam badai, kita nggak bisa lepas dari badai itu. Tapi bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan, hidup di dalam badai dan menikmati badai itu. Akhirnya indah seperti orang main selancar. Suatu tantangan yang luar biasa untuk kita dapat selesaikan. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis. Sering sekali kalau saya dalam keadaan terpuruk, sakit, merasa aduh aku kok begini, aduh sudah melayani Tuhan kok seperti ini ya. Pekerjaan iblis. Dia hanya datang untuk mencuri sukacita kita. Dia hanya datang untuk mencuri rasa bersyukur kita. Dia hanya datang untuk mencuri kebahagiaan kita, ya, dan akhirnya membuat kita menjadi binasa. Tapi Yesus datang, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala yang berkelimpahan. Di dalam kondisi ini sering sekali orang menerjemahkan di dalam Alkitab, apa ya kok ngomongnya di Alkitab itu hidup kita dalam segala kelimpahan, apa toh kita merasa kekurangan semuanya, nggak ada yang cukup. Nah, kita jangan melihat kelimpahan itu dalam hal uang. Banyak sekali Tuhan izinkan terjadi kelimpahan yang kita nggak pernah rasa syukuri, ya. Ketentuan yang kita, kalau kita dapat memenuhi kehendak Tuhan, maka kita melihat hal yang luar biasa di sini, yaitu Ia datang supaya kita memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa yang kita dapat itu? Di sini kita bisa melihat bahwa kelimpahan iman kita berkualitas, ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita nggak akan letoy, nggak akan mundur. Tapi karena Yesus datang di dalam hidup kita, yang sudah memberikan keselamatan bagi kita, membuat kita beriman bahwa iman kita berkualitas, dan akhirnya kita memiliki iman yang kuat. Nah, iman kuat ini sangat menolong kita. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, kalau iman kita menjadi kuat, masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam masa pandemi ini, bisnis yang susah, kita selalu bawa dalam doa iman kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu Tuhan cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kami. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya katakan bahwa Dia datang memberikan kita kelimpahan. Nah, akhirnya kita memiliki iman yang berkualitas, iman yang penuh pengharapan, ya. Kita memiliki kelimpahan sukacita yang luar biasa. Apakah di dalam kondisi sakit, Bu Dija katakan, Bu kok kelihatannya seger sekarang, makin bagus. Saya bersuka cita walaupun Tuhan memberikan ujian bagi saya, tapi saya merasakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan saya. Kalau sekarang saya dalam proses, saya terima. Karena apa? Mungkin Tuhan punya hal yang lebih baik, yang lebih indah bagi saya di dalam usia senior yang sudah 65 tahun. Saya cepat loh Bu, udah 65 tahun ini. Ya, tapi saya nggak mau bilang saya tua, karena kalau tua tuh seolah-olah sudah useless, nggak pakai seperti itu. Tapi saya lebih berkata bahwa senior, ya. Kalau senior banyak pengalaman. Nah, di situ kita membawa kita sukacita berkelimpahan, hidup kita penuh pengharapan, ya. Hidup kita dipenuhi oleh harapan-harapan setiap hari. Kalau kita senior berarti sudah layak menjadi advisor, ya. Kita senior, kita makan garam yang lebih banyak, pengalaman kita jauh lebih banyak seperti itu di dalam pelayanan, ya. Nah, saya berkata bahwa kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, iman kita mengikuti Yesus itu tidak pernah kita merasa kekurangan, dan kita percaya bahwa Allah selalu menolong kita. Nah, kita ingin tahu bagaimana seni menghadapi badai bersama Tuhan. Yang kedua, mempunyai cara pandang yang benar. Perspektif kita di dalam melihat kesulitan itu di mana? Kalau kita melihat kesulitan sebagai hukuman, penyakit sebagai hukuman, masalah sebagai hukuman, ya. Saya tadi ada cerita sedikit mengenai latar belakang pergumulan saya kepada Pak Gembala maupun Ibu yang biasanya kepingin share nggak terucap, tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan singkat untuk saya untuk men-sharekan. Nah,
Cara pandang yang benar yaitu di Matius 8 ayat 24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, kita lihat nyaman sekali Yesus tidur. Orang mau tidur tuh susah loh zaman sekarang. Banyak sekali orang mau tidur minum obat dulu baru bisa tidur. Apalagi seusia saya. Setiap saya ke dokter, teman-teman saya pergumulannya nggak bisa tidur. Berapa hari yang lalu saya lihat di TV ada anak perempuan keluarga muda ditangkap polisi katanya narkoba karena ketangkap memiliki sanak. Padahal sanak itu harusnya bukan narkoba, obat supaya malam bisa tidur. Tapi kalau polisi mau cari-cari ya bisa saja. Jadi kasihan banget saya lihat anak perempuan itu diantar suaminya dihukum berapa bulan karena punya pil sanak. Itu pil karena nggak bisa tidur. Nah kita lihat bagaimana Yesus bisa tidur dengan kondisi seperti itu. Nah ini hal yang luar biasa. Ya kita bagaimana meletakkan perspektif. Yesus nggak pernah pusing dia. Mau badai terjadi, mau apa terjadi, dia maha tahu. Sudah naik kapal, sek dia. Kalau orang Jawa bilang blek sek, langsung tidur. Ya, biasanya di danau nggak ada badai toh. Jadi naik ke kapal, Yesus langsung ngorok, langsung tidur dia. Saya pikir kalau tidurnya nyaman banget pasti ngorok situ. Nah, gitu ya. Banyak orang nggak bisa tidur loh. Kalau bisa ngorok tuh bahagia sekali. Saya 1 minggu tuh dihitung, selalu dokter tanya saya, Bu, tidurnya ada 7 jam. Duh boro-boro 7 jam Prof, udah ada. Saya kalau tidur jam 12, jam 4, jam 5 sudah bangun. Makanya kalau tidur jam 9 itu, jam 1, jam 2 sudah bangun. Boro-boro bisa 7 jam. Nah saya melihat karakter Yesus bisa tidur seperti itu karakter yang sungguh luar biasa. Ya, kenapa bisa sampai seperti itu? Tidur tenang. Nah, dikatakan bahwa di dalam percaya kepada Tuhan pasti ada ketenangan. Apapun yang terjadi menjadi masalah kita hari ini, bagaimana kita memiliki pergumulan bersama Tuhan, menghadapi badai bersama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ya kita punya cara pandang masalah ini bagaimana terjadi untuk hidup saya ke depan. Saya pikir kekhawatiran itu akan hilang dan kita bisa tidur. Manusia rata-rata tuh punya khawatir, karena Alkitab pun juga 360 kali menyatakan jangan khawatir. Karena khawatir merupakan habitat manusia. Marilah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita mempunyai cara pandang yang benar. Bagaimana proses itu terjadi dalam hidup kita, dan ke depan apa yang Tuhan mau lakukan buat kita nggak ada yang tahu. Tapi mari kita mulai belajar percaya. Dia tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita, dan dia tidak akan membuat kita makin terpuruk. Tapi melalui ujian yang diberikan kepada kita, saya yakin dan percaya Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari pada hari ini kita memiliki perspektif sudut pandang yang benar terhadap segala masalah yang diberikan. Saya akan bersaksi mengenai apa yang saya gumuli sejak awal tahun 2020. Saya punya anak, 1 laki 1 perempuan. Tadinya anak saya 3 perempuan, tapi yang bungsu sudah lama meninggal, tahun 99. Tinggal 2 dan mereka hidup rukun selama estafet pekerjaan dari suami saya itu 12 tahun yang lalu suami saya meninggal. Mereka bekerja dalam satu company dan rukun, tidak pernah terjadi hal-hal yang membuat shock. Nah 2 anak ini menjadi kebanggaan saya yang luar biasa. Nah tiba-tiba pada bulan Desember itu terjadi, mereka tidak pernah ribut face to face, tapi ada karyawan yang mencari panggung ingin dipuji oleh CEO-nya anak saya yang laki. Dia berusaha mengadu adik dan kakaknya dan akhirnya terpancing. Singkat ceritanya dengan anak saya yang kedua itu sudah 15 tahun dia
hidup mandiri, tidak suaminya udah menikah lagi. Nah dia mungkin ada pandangan hidup yang lain yang abangnya nggak setuju juga, akhirnya pecah kongsi lah. Adiknya diusir, tidak di perusahaan itu lagi, dan perusahaan itu dikerjakan oleh anak saya laki satu-satunya. Nah tentunya sebagai seorang ibu berusaha untuk melindungi dua-duanya, dan itu yang saya nggak inginkan kalau anak-anak saya bisa pisah satu dengan yang lain. Saya ingin sebagai orang tua anak-anak bisa kerja satu company, perusahaannya bisa maju seperti itu. Kondisi saat ini perusahaan maju, tapi ada sesuatu yang missing dalam hati saya karena mereka sudah tidak kerja sama lagi. Itu membuat saya syok ya. Terus terjadi bulan Desember yang menjadi pergumulan saya masuk pada bulan Februari itu saya sakit. Sebelum musim COVID itu saya sudah kena dulu. Ada satu teman saya ulang tahun, saya hadir di tempat ulang tahun itu, ternyata salah satu tamunya ada yang kena COVID, terus dibawa berobat ke Singapura. Nah di situ kami cepat-cepat ke dokter berobat, akhirnya ODP orang dalam pengawasan, saya diisolasi selama 2 minggu, nggak boleh keluar. Nah di situ anak saya laki mengirimkan anaknya, cucu saya nemani saya di situ, dia kena bronkitis, batuk. Akhirnya bronkitis nular ke saya itu berkepanjangan. Akhirnya hasil foto, hasil CT scan paru menyatakan bahwa saya kena COVID. Nah waktu itu kebetulan Munas ya, dan Munas saya nggak ikut Munas, dan saya berdiam diri, saya berlutut berdoa terus. Katanya kalau COVID bisa mati, saya bilang. Saya baca Alkitab, penyakit tidak membawa kematian, di dalam nama Yesus saya tolak mati itu gitu. Nah berobat cukup lama, selama 2 bulan saya mengurung diri di rumah, saya self isolation, kemudian obat yang diberikan keras kepada saya. Pada akhirnya COVID saya sembuh, saya dites di lab, swab 2 kali sudah negatif, sembuh total. Tapi satu sisi ginjal saya kena, kreatin saya tinggi, 3,5, kemudian berjuang ke dokter ginjal terus, bukannya penurunan, makin lama makin tinggi. Jadi dari bulan April diketahui kalau ginjalnya terganggu, sampai pada bulan September itu sampai puncaknya kreatin saya 9,7. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali saya harus sementara di HD cuci darah untuk bertahan ya supaya tidak keracunan. Dan saya dari September tanggal 5 dioperasi di sini untuk sarana cuci darah itu di dada sini. Kemudian 1 minggu 2 kali 5 jam hari Selasa sampai Jumat harus cuci darah seperti itu sampai sekarang. Dan saya berdoa kiranya Tuhan juga menolong saya, memberikan saya kesempatan untuk mendapat pemulihan seutuhnya. Nah ini tentunya suatu badai yang menempa kehidupan saya yang sudah tenang, sudah tentrem dalam usia kepala 6 ya. Lihat bisnis bagus, keluarga bagus, anak-anak bagus, kesehatan saya prima, badan saya cukup sehat. Jam 3 udah bangun biasanya, kemudian saya jam 5 sudah naik pesawat ke Jogja biasanya, malam pulang, besok tugas lagi ke Bali. Itu 1 minggu paling saya di rumah hanya 1-2 hari. Itu saya lakukan keliling-keliling terus. Tapi pada puncaknya Tuhan menyuruh saya berhenti dulu, untuk saya lebih banyak berdoa. Saya minta hikmat Tuhan ke depan, pelayanan apa yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan. Saya selalu mencari sudut pandang yang benar. Apa sih Tuhan yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup saya untuk saya lakukan. Karena saya merasa bahwa selama ini saya cukup patuh hidup saya, nggak menyimpang. Suami saya sudah 12 tahun meninggalkan saya, hidup saya juga tidak pernah sembarangan. Selalu saya melangkah dengan hati-hati. Nah, tapi semua juga Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya saya percaya bahwa seni bagaimana kita menghadapi badai bersama Tuhan itu sangat penting. Ya, setiap orang mungkin mengalami pergumulan seperti saya, mungkin lebih ringan, mungkin juga ada yang lebih berat ya. Saya juga nggak tahu. Itu semua porsi yang Tuhan kasih. Tapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan,
Kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Nggak ada mustahil bagi Tuhan. Di dalam badai apapun Tuhan memberikan kita ketenangan untuk menyelesaikan masalah. Dan saya bersyukur kalau hari ini Tuhan izinkan saya boleh berdiri. Tahun ini tahun pertama saya berdiri khotbah, Pak. Saya selama bulan Januari itu banyak permintaan khotbah melalui TV, melalui apa tuh. Saya selalu berusaha lari, Pak. Saya berusaha ingin diam dulu. Tapi ketika ketua umum saya Pak Roni Mandang ya dipilih, beliau ketum saya, beliau meminta saya nggak bisa menolak. Karena ketika saya mengalami krisis, saya putus asa, saya nangis. Saya katakan ketika saya dalam doa, Tuhan mengingatkan saya kepada Bapak Gembala ketika beliau sakit 5 tahun yang lalu ya Pak, nggak terasa ya. Badannya turun 30 kilo lebih gratis ya Pak. Kalau saya masih turun 15 kilo berarti separuhnya Bapak ya. Tapi jangan 30 kilo habis Pak. Waktu itu kan Pak Roni besar sekali gitu ya. Jadi turunnya 30 kilo sampai kurus gitu. Nah saya Tuhan izinkan turun 15 kilo. Dulu ketika gemuk ke slimming center kepingin kurus toh. Saya bilang waduh coba tahu gini saya gemuk aja gak apa-apa deh. Yang penting saya sehat gitu. Dulu setiap kali ke slimming center habis uang banyak tapi nggak gemuk-gemuk, nggak kurus-kurus, tetap gemuk. Ya saya percaya bahwa setiap orang punya jatah karena tugasmu banyak, kamu lari sono, lari sini, Tuhan kasih fisikmu yang gede, gitu kan? Jadi buat ibu-ibu yang fisiknya besar, jangan kecil hati Bu. Kita dipercaya Tuhan, tugas kita gede, tugas kita banyak seperti itu. Terus badan saya sekarang kurus, saya mengemban suatu pergumulan fisik yang terganggu itu, saya berdoa bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan kepada saya. Itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita percaya bahwa di dalam Tuhan perlindungan kita tuh sangat sempurna, ya. Nah, hal yang ketiga yang saya mau sharekan pagi hari ini, bagaimana kita bisa menghadapi badai bersama Tuhan. Hal yang ketiga, nah kita jangan sekali-sekali hidup kita mengandalkan manusia. Karena ketika kita mengandalkan manusia pasti hidup kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Jangan pernah mengandalkan anak. Karena sudah teruji anak tidak bisa diandalkan. Jangan mengandalkan saudara. Ya, karena teruji juga. Saudara nggak bisa kita andalkan. Jangan mengandalkan kamu punya uang. Karena uang tidak bisa beli kesehatan. Ya, yang penting pada pagi hari bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya Tuhan tolonglah kita binasa. Murid-muridnya tahu gelombang besar gitu, tahu ini loh. Suhunya tuh yang bisa menghentikan badai sedang tidur. Dia nggak datang kemana-mana, dibangunin. Sering sekali dalam hidup kita sudah tahu kita punya Allah penolong yang luar biasa, tapi kita nggak percaya. Seperti saya dalam kondisi begini, banyak orang nanyakan, Bu, ada pengobatan alternatif, pakai ini, pakai itu, didoain ini itu. Saya bilang enggak. Kalau itu dari Tuhan, dengan cara Tuhan, saya pasti sembuh. Saya nggak pernah tergoda. Banyak Pak penawaran pengobatan alternatif itu. Ini yang ngobatin orang Kristen enggak. Saya bilang itu. Tidak pernah saya akan mencoba. Saya hanya mau meniru firman Tuhan ini bagaimana mengandalkan Tuhan saja. Seperti Petrus dan yang lainnya ketika mengalami kekhawatiran, ketakutan, enggak datang kemana-mana. Yesus yang tidur itu dibangunkan. Tolong kita ini mau binasa. Nah, saya katakan bahwa Petrus itu orang yang luar biasa, pengalaman nelayan yang luar biasa. Tapi namanya manusia, kekhawatiran dalam hidup itu pasti ada. Tingkat rohani tidak mempengaruhi kita, bagaimana kita mengalami badai, bisa menyelesaikan dengan baik atau tidak. Tapi kita perlu kesadaran
bahwa kita nggak boleh sombong rohani. Sering sekali orang sombong rohani, tapi mari pagi hari ini jangan sombong rohani. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap masalah. Yang kita percaya bahwa Dia yang maha tahu, Dia yang maha besar, Dia sanggup melakukan apapun yang menjadi masalah bagi kita. Saya pikir sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Kalau kita sama-sama belajar, kita mulai start, jangan mengandalkan siapapun di dalam hidup kita, tapi coba mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan jalan yang terakhir, tapi mengandalkan Tuhan itu jalan satu-satunya bagi kita. Sungguh kita merasakan bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan itu adalah suatu rahasia ilahi yang Tuhan izinkan pada kita. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari-lari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini suatu statement yang luar biasa dalam firman Tuhan ini. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan ada kekuatan baru. Ini yang setiap saya berdoa, saya menangis, saya katakan Tuhan, saya percaya ketika saya berlutut memohon pertolongan-Mu setiap pagi, setiap malam, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada diri saya. Untuk saya dapat survive lagi, dapat maju lagi, dapat semangat lagi untuk mencari kesembuhan bersama Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan izinkan badai itu melewati hidup saya, dan saya dapat mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya, maka semuanya akan terjadi dengan hati yang utuh. Nah, di dalam Yesaya 41:40 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada dua warning pada kita. Jangan takut. Dikasih tahu karena aku menyertai engkau. Ada alasannya. Apapun yang kita lakukan setiap hari, masalah apa yang terjadi, bagaimana kita memiliki seni yang mengandalkan Tuhan di dalam badai dalam kehidupan kita. Jangan takut. 365 kali kata jangan takut. Dikatakan, ada sebabnya aku menyertai engkau. Apakah kita percaya kalau Tuhan menyertai hidup kita? Amin. Saya pribadi saya percaya. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Sebab aku ini Allahmu. Allah yang Maha Kuasa. Apa sih arti kesulitan bagi kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Dia bisa menolong kita. Janji Tuhan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Saya melihat ayat ini, oh hebat loh. Tuhan ini Dia memegang kita aja dengan tangan kanan. Kenapa sih kok nggak tangan kiri katanya? Kalau manusia kecuali yang kidal ya, tangan kiri kan untuk hal yang nggak bagus ya. Itu tangan kanan tuh yang terhormat, salaman tangan kanan. Melakukan semua kecuali kita dilahirkan spesial dengan tangan yang aktif, tangan kiri itu ada, tidak ada masalah. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku akan memegang kau dengan tangan kananku. Pasti lebih kuat. Dan membawa engkau kepada kemenangan. Ini janji Tuhan. Ketika dikasih warning, jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau. Buat Bapak Ibu di tempat ini yang saat ini kita mengalami kesulitan, sungguh firman ini hidup. Setiap kali saya berdoa, saya menangis, saya baca ayat ini, karena saya mengimani kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Dia katakan jangan takut, ingat, aku menyertai engkau. Jangan bimbang dengan aku, ingat, aku ini Allahmu. Aku meneguhkan engkau dan aku menolong engkau. Enggak ada orang bisa menolong.
Jangan pernah mengharapkan anak, jangan pernah mengharapkan adik-adik, jangan mengharapkan siapapun. Tapi kita andalkan Tuhan. Karena janji firman Tuhan ini hidup. Dan janji ini tidak pernah mengecewakan kita. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita. Bukan kekalahan loh, bukan coba-coba. Tapi kemenangan yang sungguh luar biasa. Hal yang terakhir yang Tuhan mau yang kita lakukan pada pagi hari ini. Membangun rasa percaya diri. Hal yang keempat, membangun rasa percaya kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan jangan terputus dengan kesulitan apapun. Bagaimana dengan janji Tuhan tadi? Aku akan menolong engkau, Dia akan membimbing kita, Dia akan memberikan kita kemenangan. Bagaimana kita membangun rasa percaya kita kepada Tuhan ini suatu hal yang sangat penting. Di dalam Matius ayat 26, Matius 8 ayat 26 dikatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin di danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, janjinya itu yang luar biasa. Ya, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika dia bangun, dia menghardik badai itu, maka badai itu menjadi teduh. Badai apa dalam hidup kita yang kita tidak bisa menguasai? Kita tidak bisa menyelesaikan badai dalam hidup kita. Mari kita membangun rasa percaya kita kepada Tuhan setiap hari. Kita membangun rasa percaya diri kepada Tuhan setiap saat kita membutuhkan. Janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita, kita iya dan kita aminkan setiap hari. Nggak ada mustahil. Tuhan memberikan kita suatu lompatan yang tinggi yang kita nggak pernah terpikir. Saya seorang pemalu, saya hanya seorang membantu suami biasanya. Tapi ketika saya dalam pergumulan, Tuhan memproses saya hingga saya ada hari ini. Saya berani berbicara di depan Bapak Ibu. Ini adalah suatu prestasi pekerjaan Roh Kudus yang menolong saya. Tuhan memberikan kekuatan. Saya bisa pede untuk berbicara. Kemudian di dalam puncak pelayanan saya diterpa badai. Saya mengalami hal seperti sekarang ini yang gak pernah saya pikirkan. Itu pun saya gak pernah kecewa. Saya mencoba membangun rasa percaya kita kepada Tuhan terus. Yang setiap saat saya berlutut, saya berdoa, saya meminta pertolongan Dia, dan saya mengklaim janji-janji di dalam firman Tuhan yang diberikan. Saya selalu tagih janjinya. Tuhan, firman-Mu berkata ini, janji-Mu berkata ini. Tadi katanya Bu Dija maupun Bu Erni di ruang tunggu menceritakan ketika Bapak Gembala sakit, khotbah sendiri ya Pak ya, mengklaim firman Tuhan, ngomongnya kenceng-kenceng. Orang di negara ini pengaruh roh apa? Ini Roh Kudus melawan ketakutan kita, melawan kekhawatiran kita. Saya sering di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang kalau saya dipanggil Tuhan di dalam kondisi tugas saya selesai, saya minta dalam saat yang baik. Kalau orang meninggal COVID cuma dibungkus wrapping terus dicemplungin kemana nggak tahu gitu ya. Padahal saya kan punya tempat makam keluarga di Bogor sangat bagus. Jadi saya nangis waktu itu, Tuhan kalau mau panggil saya jangan sekarang. Aku punya makam yang indah yang Tuhan kasih di Bogor bagus ya Pak ya tempatnya. Kok sekarang lihat TV cuma dibungkus wrapping terus dilempar kemana gitu. Saya bilang enggak. Aku terhormat di hadapan orang, terhormat karena engkau memberikan penghormatan. Saya nggak mau seperti itu. Terus lalas itu, dikasih ginjalnya yang kena. Saya nggak pernah berpikir, loh kok sekarang ganti ginjalku yang bermasalah. Saya bilang untung bukan COVID. Kalau umpamanya suatu ketika Tuhan bilang, cukup umurmu selesai segitu. Loh saya bersyukur aja, tempat sudah Tuhan beri yang terbaik buat saya. Nggak dibungkus wrapping dicemplungin gitu loh Pak. Ya toh, artinya kekhawatiran yang jelek itu Tuhan sudah tangkal, sudah nggak diizinkan seperti itu. Karena Tuhan sama Tuhan diproteksi. Karena saya klaim janjinya, saya membangun rasa percaya kita
kepada firman Tuhan, kepada Alkitab ini, janji-janji. Walaupun Tuhan kadang-kadang ya nggak bisa berbicara langsung, kadang-kadang ada orang bisa audible, bisa dengar gitu. Itu fleksibel, semua nggak bisa kita membatasi. Tapi Alkitab ini janji, kata-kata Tuhan yang hidup yang saya imani. Perlunya membangun rasa percaya diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa nikmati ketika kita mengalami badai. Sebagai penutup, saya percaya bahwa 4 hal yang Tuhan inginkan kita dapat lakukan dan kita terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana menghadapi badai bersama Tuhan, ya. Pertama kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita jangan mau kita sendiri, kita percaya bahwa hidup harus pasrah kepada Tuhan, ya. Kita punya ujian demi ujian, kita harus pasrah. Kita jangan semau-maunya kita sendiri. Nah, bagaimana kita punya cara pandang yang benar. Hidup kita dalam kontrol Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa kita selalu di dalam pengamatan Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan, mari kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus percaya bahwa bagaimana kita belajar membangun rasa percaya diri kepada Tuhan, sehingga kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ya, kiranya pagi hari ini kita boleh mendapat berkat sehingga ada bekal ketika pulang dari gereja. Setiap orang mengalami kesulitan, tapi bagaimana seni menghadapi badai bersama Tuhan, sehingga kita bisa menjadi seorang pemain selancar yang baik. Tuhan memberkati. Mari saya tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini tugas yang hamba terima dari Bapak Gembala tempat ini hamba sudah lakukan Tuhan dengan sebatas maksimal yang hamba bisa lakukan. Hamba percaya Roh-Mu telah bekerja pada pagi hari menolong hamba-Mu, memberikan kekuatan fisik, menolong hamba-Mu tidak sesak nafas ketika hamba berbicara, menolong hamba-Mu, memberikan kekuatan pada hamba-Mu mampu berdiri sampai selesai Tuhan. Kiranya terima kasih Tuhan, Roh yang luar biasa. Ketika Engkau bisa menolong hamba juga percaya Engkau bisa menolong seluruh jemaat GKRI tempat ini Tuhan. Kasih kemurahan-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan, Engkau Allah satu-satunya yang menjadi solusi bagi kami. Dan Engkau Allah yang selalu menolong memberikan jalan keluar bagi segala yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan seluruh kemuliaan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.